Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau Harga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Ayo, sudah pada mandi sikat gigi belum? Sudah. Kalau sudah, ayo kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kakak undang untuk semuanya berdoa, lipat tangan, tutup mata. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau memulai acara ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus Engkau yang sertai Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada. Saat kami memuji membesarkan namamu Tuhan, Engkau hadir melawat kami semua. Amin. Berikan kami sukacitamu Tuhan. Amin. Berikan kami urapan kuasa yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk kita mau memulai pujian ini dengan semangat. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, hanya nama Tuhan Yesus yang dipuji. Amin. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada Kapan ya masuknya? sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya angkat tangan puji. Puji
50 ayat 3 ada berbunyi, pujilah dia dengan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Nah, Raja Daud suka memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan sangkakala, gambus dan kecapi. Kita juga mau loh memuji Tuhan dengan alat musik. Adik-adik yang punya mainan piano-pianoan, gitar, atau trompet, atau drum, waduh, boleh dipakai. Nah, adik-adik tahu nggak alat musik ini namanya alat musik apa? Alat musik apa ya? Betul, gitar. Nah, bunyinya gitar seperti apa ya? Jreng, jreng, jreng. Nah, lagi ada loh alat musik lainnya. Kalau alat musik ini, alat musik apa ya? Wah, good. Mungkin ada yang les ini alat musiknya. Piano. Gimana suaranya piano, Kak? Gimana ya suaranya piano ya? Ting, 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 ting. Main musiknya seperti ini. Nah, kalau ini, tahu nggak adik-adik? Kalau ini alat musik apa ya? Kalau ini dipukul Om. Oh, Bukan pukul temannya atau adiknya. Pukul alat musik. bunyinya gimana ya? Duk, Duk. dung. Wah, Oh, gitu. betul. Ini namanya drum. Drum. Satu lagi. Kalau gambar ini alat musik apa ya? Yang ditiup. Betul. Bunyinya seperti ini adik-adik. Ini namanya terompet. Bisa ya kita mau nyanyi sama-sama ya dengan alat musik ini ya. Memuji Tuhan dengan gitar. Jreng 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 jreng. Memuji Tuhan dengan gitar. Jreng 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 jreng. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Sekarang dengan piano, siap. Memuji Tuhan dengan piano. Ting 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 ting. Memuji Tuhan dengan piano. Ting 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 ting. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Sekarang yang duduk. Memuji Tuhan dengan drum. Dung 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 dung. Sip. Memuji Tuhan dengan drum. Dung 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 dung. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, siap-siap ya. Setelah ini dengan trompet. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan dengan trompet. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Memuji Tuhan dengan trompet. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puji, pintar semua, hebat. Mari kita puji Dia. Alat Tuhan itu hebat. Puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi puji. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes. Nah, Tante, Ya. di Yeremia 17 ayat 7 itu dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayo, kalau kakak tanya kepada siapa kita bersandar? Kepada Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dulu, kemudian bahasa Jawa. Bahasa Inggris dulu, yuk. Yo. Tepuk tangan dulu sama-sama. Yeay.
kita ini bersandar sama Tuhan, berharap sama Tuhan, hidup kita ini jadi indah. Karena siapa? Karena Tuhan itu menghiasi kehidupan kita. Tuhan itu memperindah kehidupan kita. Kami mau bersandar kepadamu. Oh, Kau yang buat hidup kami indah. Kau yang buat hidup kami berarti. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan ke aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Amin Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, dengan lembut tanpa musik katakan aku ada saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, semuanya karena kasih. Kau buat hidup kami jadi indah. Aku hidup, Kau yang membuat hidup kami menjadi berarti. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
Dia tidak hanya baik, tapi apa adik-adik? Teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Terima kasih Engkau Tuhan. baik Tuhan. Kau yang membuat hidup kami jadi indah. Kau hiasi kami dengan Kau yang kebaikan-Mu membuat Tuhan. hidup kami jadi berarti. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami. Seperti Maria yang memberikan bagian yang terbaik. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau sediakan hati kami seperti tanah yang baik. Di mana firman yang ditaburkan itu Bapa boleh bertumbuh, berbuah, bahkan berlipat-lipat Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati. Mari Tuhan Engkau menyertai. Mari Tuhan Kau pimpin hidup setiap kami. Mari Bapa, saat ini Tuhan kami mau nyatakan kepadamu bahwa kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, pagi ini kakak mau mengajak adik-adik untuk mengikuti sebuah challenge untuk menyambut Hari Kemerdekaan negara kita. Yap, dalam challenge ini adik-adik diminta untuk menyanyikan lagu Sekarang Saya Sudah Bebas dalam satu putaran. Selain itu, adik-adik juga bisa menggunakan kreativitas apapun. Boleh menggunakan kostum, alat peraga, apapun itu sekreatif mungkin. Setelah selesai, hasil karya adik-adik dapat dipost ke Instagram adik-adik dan diberi hashtag Challenge Merdeka Arrow. Tag ketiga teman kalian untuk melakukan challenge ini. Dan jangan lupa follow Instagram The Arrow GBZ dan pastikan Instagram kamu tidak di-private. Atau bisa juga dikirimkan ke WhatsApp di nomor 085 850 758 198 dengan mencantumkan nama, kelas sekolah minggu, dan asal sekolah minggu adik-adik. Dari seluruh hasil karya yang dikumpulkan, akan dipilih 5 karya yang paling baik sebagai pemenangnya. Pemenangnya akan ditampilkan di Instagram The Arrow GBZ dari tanggal 16 sampai 18 Agustus dan akan mendapatkan hadiah yang menarik. Jadi, tunggu apa lagi? Segera persiapkan diri adik-adik dan segera kumpulkan sebelum tanggal 14 Agustus ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan kita bertemu kembali hari ini ya. Semuanya sehat? Semuanya dilindungi sama Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Adik-adik, Tante bersuka cita sekali hari ini ya. Karena Tante bisa bertemu dengan adik-adik walaupun secara online ya. Nah, Tante harap adik-adik juga tetap bersuka cita, tetap bersemangat ya, tetap berapi-api untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Ya. Nah, jangan lupa minggu lalu Tante ingatkan lagi ayat hafalannya. Sudah ya? Sudah dihafalkan ya? Oh, puji Tuhan yang sudah. Yang belum, ayo diingat-ingat lagi ya. Ya, ayat itu akan mengingatkan kita, akan menguatkan kita ya. Puji Tuhan ya. Nah, hari ini Tante mau ceritanya tentang domba di tengah serigala. Tuh, ada domba di tengah serigala. Ya kan? Nah, adik-adik, nah, domba ini adalah binatang yang lemah. Ya, kalau dibandingkan dengan serigala, yang lainnya ya harimau ya, domba ini termasuk binatang yang lemah adik-adik. Ya, nah,
Kalau kita lihat ini, nah, si serigala, ya. Nah, serigala ini binatang buas, binatang liar, ya. Dia sukanya makan daging. Jadi kalau lihat domba, makanan lezat, yummy, bisa buat makan ini ya. Nah adik-adik, kalau dibandingkan dengan serigala ya jelas dombanya ini kalah ya. Kalau dibandingkan secara jasmani seperti itu ya. Nah sekuat-kuatnya domba pasti kalah dengan serigala adik-adik. Nah kita mau lihat selanjutnya ya. Domba itu hidupnya selalu bersama-sama, bergerombol. Ya, dia selalu bergerombol adik-adik, hidupnya itu selalu ada teman-temannya yang lain. Gitu ya. Sesama domba ya kan. Sesama domba dia punya kelompok sendiri gitu ya. Dia harus hidup bersama-sama. Nah, adik-adik, sebab itu karena domba itu binatang yang lemah, dia harus ada yang memimpin. Ya, harus ada yang mengarahkan, harus ada yang melindungi dia. Nah, pemimpinnya ini adalah gembala. Ya, gembalanya. Nah, gembala domba ini selalu memegang tongkat. Ya kan? Tujuannya apa? Nah, ini bisa dipakai untuk menghalau atau mengusir binatang buas, ya. Jadi gembala di sini sangat penting. Ya, sangat berperan sekali, sangat penting sekali untuk menjaga domba-domba kawanan domba. Ingat, domba selalu hidup bergerombol bersama-sama dan ada gembala yang melindungi dia. Ya, oke. Tante mau ingatkan lagi, cerita hari ini masih ada kelanjutannya dengan cerita minggu yang lalu. Ya, Tante Yunita sudah pernah cerita ini kan minggu lalu. Siapa yang minggu lalu dengarkan firman Tuhan? Masih ingat enggak? Ingat ya? Ya, nah minggu lalu Tante Yunita sudah pernah cerita. Ini Tante mau ulangi sedikit karena cerita ini berhubungan, berkelanjutan ya. Nah, ada seorang gembala kan? Ya, punya kawanan domba. Ya kan? Nah, kawanan domba ini dijaga sama gembala ini kan? Nah, jumlahnya ada berapa? 1? 10? 50? Oh, tidak. Di Alkitab, ini ceritanya ada di Alkitab anak-anak ya. Nah, jumlahnya ada 100. Wah, gembalanya ini menggembalakan domba-domba yang banyak sekali. Nah, ini adik-adik tahu kan ceritanya? Tiap pagi diberi makan, dibawa ke padang rumput, diberi makan, semuanya dicukupi, ya kan? Nah, kalau malam hari, nah ini waktunya untuk dibawa pulang lagi ke kandang, ya kan? Masih ingat ceritanya kan? Ya, nah dibawa pulang lagi ke kandang. Nah, lihat adik-adik, semua domba-dombanya itu nurut. Dibawa sama gembalanya, ayo masuk kandang. Nah, dan gembala ini gembala yang baik, yang bertanggung jawab. Dia hitung kan domba-dombanya. Nah, ternyata dari 100 domba ada yang belum kembali ini. Berapa yang belum kembali? Berapa adik-adik? Masih ingat? Ada berapa ekor domba yang belum kembali? Ya, cuma ada 1. Kelihatannya dombanya ini ketinggalan ini. Ya, kenapa ini bisa ketinggalan ini dombanya? Nah, karena dia gembala yang baik, dicari itu dombanya. Walaupun cuma 1 dicari. Karena dia bertanggung jawab. Dia sayang sama dombanya, dicari. Nah, adik-adik sudah tahu toh ceritanya, ya kan? Dicari. Mana ya? Dia dengar suara dombanya ini. Wah, di situ kelihatannya. Ternyata benar. Dombanya ini tersesat sendirian. Ingat.
harusnya dia bersama-sama dengan teman-temannya yang lain, dengan domba-domba yang lain. Tapi ini dia sendirian. Ada apa ini? Kok bisa sendirian? Ya, dia jatuh, nah sampai luka dan si gembala bisa menemukan, dibawa pulang. Ya, sayang, dibawa pulang adik-adik dombanya ini. Terus karena luka, ya kan? Ya kan? Hatinya senang sekali nih gembalanya nih. Ya, sudah aku sudah menemukan dombaku. Nah, dibawa pulang, dikembalikan lagi ke kandangnya. Nah, tidak hanya itu, ya kan? Nah, tapi si gembala domba ini bersukacita, senang sekali. Sampai dia bilang kepada semua orang, ya, tadi dombaku hilang satu. Oh, syukur, sekarang aku bisa menemukannya. Aku bersukacita sekali. Nah, adik-adik, dari cerita ini, kalau minggu yang lalu, Tante Yunita bercerita tentang gembala yang baik, gembala yang sayang. Dia siapa? Gembalanya itu sama seperti kita, domba-dombanya Tuhan. Ya, di Alkitab dikatakan bahwa kita ini domba, diumpamakan dengan domba. Nah, domba perlu gembala. Gembala kita yang ajaib, gembala kita yang hebat. Siapa namanya? Yes, namanya Yesus. Ya, Yesus bersukacita ketika domba yang hilang itu ditemukan. Nah, ayo Tante mau tunjukkan. Ada satu ayat lagi yang lain yang Tante mau tunjukkan. Ini di dalam Matius 10 ayat 16. Tante ambil yang bagian A. Ya. Nah, yang sudah bisa baca, ayo kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Matius 10 ayat 16a. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Loh, kok domba malah ditaruh di tengah-tengah serigala? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti ini? Aku di situ huruf besar, artinya Tuhan. Kenapa Tuhan mengutus kamu? Kenapa Tuhan menempatkan domba-domba itu di tengah-tengah serigala? Kan sudah tahu kalau domba itu lemah. Kalau dibandingkan dengan serigala ya jelas kalah. Tapi kenapa Tuhan suruh? Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Nah, yuk kita lihat artinya ya. Nah, ingat, kita anak-anak Tuhan diumpamakan seperti domba. Dan Tuhan Yesus adalah gembala kita ya. Nah, adik-adik di rumah punya ini enggak? Punya kan? Ya, hampir di setiap rumah pasti punya benda ini. Televisi, ya kan? Nah, televisi ini bisa membantu kita juga. Ya kan? Nah, tapi kita mesti lihat lagi. Yuk, kita mesti hati-hati selanjutnya. Nah, hampir di setiap rumah juga punya handphone. Ya kan? Nah, papa atau mama pasti ada yang punya handphone. Nah, bahkan ada anak-anak kecil juga. Ya, ada mungkin Cece, Koko juga sudah punya handphone. Handphone ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Bagi adik-adik di rumah pasti ada. Sekarang mungkin melihat live streaming hari ini juga pakai handphone, ya kan? Nah, ada lagi. YouTube pasti semua orang tahu nih, ya kan? Nah, sudah tidak asing, sudah familiar bagi kita, sudah tidak asing lagi sama yang namanya YouTube, ya kan? Nah, juga ketika adik-adik sekolah untuk saat ini yang masih online, ya. Nah, handphone ini bisa dipakai untuk sekolah. Ternyata ada gunanya yang positif. Ya kan? Nah, televisi, handphone, YouTube sekalipun itu bisa dipakai untuk hal yang positif. Tapi kita mesti hati-hati.
hal yang positif ini, benda-benda yang harusnya bisa dipakai untuk hal yang positif, bisa menjadi berbahaya bagi kita. Ya kan? Bisa menjadi berbahaya. Adik-adik harus hati-hati. Ya, jangan sampai kalau Tuhan sudah memberkati kita punya peralatan ini di rumah, jangan sampai ini membuat kita menjadi jauh dengan Tuhan. Ingat ayat dalam Matius 10 ayat 16a tadi. Tuhan mengutus kita di tengah-tengah serigala. Mengutus domba itu di tengah-tengah serigala. Ini loh. Sebenarnya peralatan ini bisa menjadi berkat bagi kita. Ya kan, bisa menjadi penolong. Tapi kalau kita tidak hati-hati, bahaya. Ya kan? Lihat YouTube. Nah, bisa lihat khotbah, bisa lihat streaming lewat YouTube. Tapi hati-hati, jangan keterusan. Klik yang lainnya. Ya kan? Nah, HP kita bisa bermanfaat bagi kita. Mengumpulkan tugas sekarang lewat online juga kan kalau sekolah. Nah, ini bermanfaat bagi kita. Hati-hati. Ya, kalau tidak kita akan terjerat. Ini loh yang akan menjadi jerat bagi kita. Ya, harus bijaksana. Domba itu yang tadi ceritanya itu, kenapa dia bisa tersesat? Kenapa dia bisa ketinggalan? Karena dia tidak mau dengar suara gembalanya. Karena dia tidak taat. Dia lebih suka jalan sendiri. Mungkin si Dombi ya, kemarin ya Tante Yunita bilang ya, si Dombi itu tidak mau dengar gembalanya, jalan sendiri. Di situ kayaknya lebih enak itu makanannya itu, rumput-rumputnya lebih seger. Ya, ayo aku mau jalan sendiri, terus tambah lama, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Akhirnya tersesat. Berbahaya. Untung ditemukan. Ya kan? Nah, untung masih bisa kembali. Adik-adik, kita juga gitu. Kita mesti bijaksana. Kita mesti berpikir. Kalau punya HP, kalau punya televisi, kalau kita bisa lihat YouTube, itu tidak salah. Tapi mesti bijaksana, mesti berhikmat, mesti hati-hati. Kalau tidak, kita akan keterusan. Ya kan? Sudah lihat YouTube, wah sudah lupa. Disuruh apapun sama mama enggak mau. Masih belum selesai. Filmnya belum selesai, aku belum selesai, aku mau selesaikan dulu. Jadi jerat. Waktunya berdoa, lihat HP. Ya kan? Nah, buat kalau papa mama, nah lihat WA, lihat HP-nya, lupa, jadi lupa semuanya. Kalau tidak bisa mengendalikan diri, hati-hati ya, ini akan menjadi jerat adik-adik. Nah, tapi kita bersyukur, kita punya gembala yang baik. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita semuanya adik-adik. Sayang pada tante, sayang pada anak-anak. Ya kan? Nah, Tuhan tidak mau kita terjerat. Sekalipun kita ada di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah kemajuan zaman saat ini. Semuanya serba online. Ya kan? Tapi kita mesti hati-hati. Tuhan sayang, Tuhan terus jagai seperti gembala cerita dari tadi. Gembala, Tuhan Yesus itu menggembalakan kita. Tuhan tidak mau kita semakin jauh. Siapa lagi gembala kita? Papa mama kita. Ya, papa mama kita yang mengingatkan kita. Bersyukur kalau punya papa mama yang selalu mengingatkan kita. Ya, ayo sekarang waktunya streaming, waktunya ibadah. Ayo stop. Sekarang waktunya ibadah. Ayo stop. Sekarang waktunya belajar. Ayo stop. Sekarang waktunya berdoa. Stop, sekarang waktunya baca firman Tuhan. Kita bersyukur kalau punya papa mama yang sayang sama kita. Diingatkan. Ya kan? Jadi kalau diingatkan, oh enggak mau loh, ada temanku tuh loh, temanku. Aku mau main loh.
Ya kan? Nah, main terus sampai gak mau ibadah. Aku mau tidur. Aku gak mau streaming, gak mau, aku mau tidur. Loh, ya kan? Nah, orang tua kita itu juga gembala kita. Wakilnya Tuhan di dunia ini. Ya kan? Nah, yang selalu mengingatkan kita, yang bawa tongkat, artinya yang terus melindungi kita, mengingatkan kita. Ada lagi gembala yang lainnya, yaitu guru-guru sekolah minggu kita. Adik-adik, guru-guru sekolah minggu adik-adik selalu mengingatkan toh, kalau hari Sabtu sudah dikirimkan linknya kan untuk ibadah kan. Nah, itu karena mereka sayang, mereka ingatkan kita untuk besok. Jangan lupa loh adik-adik, besok hari Minggu waktunya ibadah, ya kan. Nah, dan selalu kirim ini linknya, dikirim sama guru-guru sekolah minggu kalian. Nah, ya kan. Nah, ini karena guru-guru kalian itu, guru sekolah minggunya itu sayang, menggembalakan kalian, mengingatkan. Nah, jadi kalau dikirim linknya, kalau ditanya sudah ibadah, sudah streaming, dijawab. Tantenya kalau di WA, halo, atau di telepon, nah sudah ikut streaming hari ini. Jangan, ada WA, nah ada tante, nah enggak mau jawab. Jangan, ya. Guru sekolah minggu kalian juga gembala-gembala yang baik bagi kalian, yang akan terus mengingatkan kalian. Sebab Tuhan Yesus sebagai gembala kita, orang tua kita sebagai gembala kita juga, guru-guru sekolah minggu sebagai gembala kita, itu tahu bahayanya domba ini kalau tidak diingatkan, kalau tidak mau dengar suara gembala, hilang, tersesat. Ya kan? Bahaya. Nah, sebab itu kalau diingatkan untuk ibadah di hari Minggu, nah, bersukacita. Oh, puji Tuhan, diingatkan, ya. Bahkan dinanti-nantikan. Mana ini linknya, mana ini? Judulnya apa ini? Besok Minggu ini apa judulnya? Ya kan? Nah, adik-adik, nah kita mau gunakan waktu ibadah ini baik-baik, adik-adik. Nah, jangan sia-siakan waktu ini. Jangan karena hari Minggu kita sudah tidak bisa ibadah, belum bisa ibadah secara online. Ayo kita jalan-jalan yuk. Kalau streaming nanti kan bisa diulang. Kita jalan-jalan aja, ya kan? Padahal itu sudah jam 9:30, harusnya sudah siap-siap. Ayo kita jalan-jalan aja yuk. Nah, hati-hati. Ya kan? Hati-hati. Adik-adik, ini akan menjadi jerat. Ya kan? Ini akan menjadi serigala bagi kita. Waktunya ibadah dipakai baik-baik. Ya kan? Nah, nih. Apa bahayanya kalau dombanya itu tidak mau dengar-dengaran dengan gembalanya? Ada bahayanya. Tante beri gambar di situ. Dombanya sendirian, harusnya dombanya bergerombol toh. Kalau bergerombol, ada gembalanya yang bawa tongkat, bisa dihalau, bisa diusir. Tapi karena dia sendirian, wah, bahaya. Apa tandanya? Kalau dombanya ini sudah mulai hilang-hilangan, sudah mulai hilang, sudah mulai nggak mau dengar-dengaran lagi sama gembalanya, nggak mau dengar lagi papa mamanya, tidak mau dengar lagi dengan guru sekolah minggunya, ya kan? Bahkan tidak mau dengar lagi firman Tuhan, Tuhan Yesus yang bicara sendiri. Ada bahayanya loh. Tandanya ini yang pertama. Nah, sudah diingatkan, adik-adik sudah berdoa. Mama papa ingatkan sudah berdoa, tapi ini tandanya kalau dombanya ini mulai hilang. Ya kan? Harusnya domba itu di tengah serigala itu tetap aman kalau dia ada dalam lindungan gembala. Ini domba yang nakal mungkin ya, yang enggak mau dengar-dengaran. Kalau diingatkan untuk berdoa, dia enggak mau. Enggak kepingin lagi berdoa. Hati-hati. Ya, atau
Diajak untuk beribadah, diingatkan untuk beribadah, enggak mau, bosen. Nah, sudah enggak punya keinginan lagi untuk ibadah. Hati-hati. Tuhan mengutus kita di tengah-tengah serigala, tapi Tuhan tetap melindungi kita. Sekalipun di sekeliling kita ini ada banyak yang menjerat kita, yang lebih enak, yang lebih bagus di dunia, lebih bagus, lebih enak, lebih menyenangkan. Tapi hati-hati, ada serigala yang terus mengincar. Ini tandanya. Diajak berdoa, sudah tidak mau lagi, sudah tidak kepingin. Diajak ibadah, sudah tidak kepingin. Diajak baca firman Tuhan, sudah tidak punya keinginan lagi untuk baca firman Tuhan. Bahaya. Adik-adik, bisa diterkam serigala. Ya, kita bisa aman di tengah-tengah serigala, sekalipun kita ada di tengah-tengah serigala. Ingat, serigala itu adalah kesukaan yang ada di sekitar kita, yang kelihatannya menyenangkan, padahal itu jerat, membuat kita tidak suka berdoa, membuat kita tidak suka beribadah, membuat kita tidak suka untuk baca firman Tuhan. Itu bahaya, diterkam sama serigala. Ya kan? Akibatnya fatal adik-adik. Kalau 3 hal ini, contohnya 3 hal ini, Tante cuma ambil 3 contoh saja. Ya kan? Nah, kalau sudah ini bahaya diterkam serigala, ini akibatnya lebih bahaya lagi. Bisa-bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, kalau meninggalkan Tuhan Yesus berarti ikut siapa dong? Iya. Ikut bapak yang lain. Bapak pembohong. Iblis. Bahaya kan? Sebab itu, kalau ada gembala-gembala yang menggembalakan kalian, kita bersyukur, kita mesti bijaksana. Sekalipun punya HP, tidak terikat. Sekalipun punya fasilitas apa lainnya, tidak terikat. Masih punya api yang terus menyala. Kesukaan untuk beribadah. Kesukaan untuk baca firman Tuhan. Suka untuk berdoa. Mesti dijaga adik-adik. Ya, jadi kalau ada firman Tuhan dan adik-adik senang mendengarkan, itu tandanya dombanya dengar-dengaran suara gembalanya. Ya kan? Nah, kita punya gembala yang ajaib, yang agung, yang maha kasih. Lewat firman Tuhan, kita diingatkan untuk kita tidak jalan sendirian. Nanti tersesat, diterkam serigala. Ya kan? Nah, baca firman Tuhan. Kita punya juga mau dengar-dengaran nasihat papa mama sebagai gembala kita. Ya, mau taat adik-adik. Juga kita punya guru sekolah minggu. Tante bersyukur kalau adik-adik masih bersukacita, masih bersemangat untuk bisa ikut ibadah online. Ya, nah ini yang menguatkan kita. Firman Tuhan, papa mama yang selalu mengingatkan kita, guru sekolah minggu kita, mereka gembala kita. Supaya sekalipun kita ada di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah dunia yang kelihatannya menyenangkan, kita tetap dijagai. Kalau kita sudah mulai jalan ke tempat yang lain, mulai males, nah diingatkan lagi. Ya kan? Supaya tidak diterkam serigala, tidak hilang, tidak meninggalkan Tuhan. Hilang itu maksudnya sudah tidak mau ikut Tuhan Yesus lagi. Bahaya, ya, oke, tetap bijaksana, tetap taat pada gembala-gembala kita, ya, tetap dengar-dengaran, oke. Tuhan Yesus itu kenal satu-satu dengan kita kan. Nah, sebab itu kita juga mesti dengar, ini telinga ini mesti dengarkan suara gembala kita, ya, oke adik-adik. Domba di tengah serigala, artinya domba itu tetap terpelihara, dijaga oleh gembala-gembala kita.
Tuhan Yesus, orang tua kita, guru-guru sekolah minggu kita. Tapi dombanya harus taat. Ya, dombanya harus dengar-dengaran. Yuk kita baca ayat hafalan kita hari ini ya. Yuk siap ya. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, aku tuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gembala yang baik. Tuhan Yesus kenal dengan kita satu-satu dan kita juga harus kenal suaranya Tuhan Yesus lewat firman Tuhan. Ya kan? Nah, jangan lupa ya ayat hafalannya ya. Yohanes 10 ayat 14. Ya, jangan lupa dihafalkan. Kita dombanya Tuhan harus dengar-dengar suara gembala kita. Ya, oke, kita mau pujikan satu pujian. Nah, ini pujiannya ya. Kalau kita ini domba yang taat, domba yang setia, selalu dengar. Ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan, oh iya, kok kemarin aku males ya berdoa ya. Oh salah, nanti diterkam serigala. Salah, ayo balik. Nah, Tuhan Yesus sudah panggil kita lewat firman Tuhan, ya kan? Nah, kita mau dengar ya. Kita pujikan pujian ini ya. Dengar dia panggil nama saya gitu. Kalau kita dipanggil sama Tuhan, nah kita mesti dengar. Oke Tuhan, aku mau setia, aku mau taat ya. Oke kita nyanyi ini ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah. Kita dengar lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Ya Tuhan, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Wah sukacita. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus cinta, Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah, puji Tuhan ya. Nah kita bersyukur kita punya gembala yang baik. Adik-adik mesti hati-hati. Kita mesti hati-hati. Biar nanti ketika Tuhan Yesus datang lagi, kita kedapatan setia. Kita tetap jadi domba yang taat. Mau? Siapa mau jadi domba yang taat? Sekalipun ada di tengah-tengah serigala, tapi kita tetap terjaga, terlindungi, tidak ikut-ikutan. Ya, oke, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan gembala kami yang baik. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang hebat, punya Tuhan Yesus yang berkuasa, yang sanggup melindungi kami di tengah dunia, di tengah rayuan, di tengah bujukan dari dunia ini yang kelihatannya menyenangkan Tuhan. Tuhan, kami mau tetap dengar suaramu Tuhan Yesus lewat firman-Mu. Kami mau taat juga pada papa mama kami yang selalu mengingatkan kami. Kami juga mau taat pada guru sekolah minggu kami yang terus mengingatkan kami untuk kami boleh tetap setia. Tuhan Yesus, kami mau jadi domba yang taat. Domba yang bisa dengar suara gembalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan tetap jagai, Tuhan tetap lindungi kami di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kesulitan ini. Tuhan, Engkau memberkati kami, sekolah kami. Tuhan, Engkau tolong setiap kesulitan-kesulitan tugas-tugas kami di sekolah. Tuhan Yesus, Engkau sumber hikmat, Engkau yang berikan kepandaian itu buat anak-anak-Mu.
Tuhan juga yang memberkati di dalam pekerjaan papa mama kami. Tuhan, kami tahu Engkau selalu menyertai, Engkau selalu memberkati sekalipun di tengah-tengah kesulitan saat ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus memberkati papa mama kami, pekerjaan papa mama kami. Terima kasih Tuhan, biar kami juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Berikan sukacita itu di hati kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jadi kita masih ada craft ya, masih ada kreativitas. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita kembali membuat kreativitas. Hari ini Tante ajak adik-adik membuat domba ya adik-adik ya. Bahan-bahannya spidol hitam, lem, kapas, gunting, kertas lipat berwarna hijau dan juga 3 lembar kertas buffalo berwarna seperti ini. Terserah juga kalau ada yang tidak punya, tidak apa-apa, boleh warna lain. Juga mata-mataan seperti ini ya adik ya. Ini boleh diganti kalau ada yang tidak punya. Pertama-tama Tante akan membuat terlebih dahulu memakai warna putih adik ya. Kita buat lingkaran terlebih dahulu. Di sini kurang lebih 9 sampai dengan 10 cm adik ya. Sudah kita gunting lingkaran ini. Sudah, kemudian Tante akan memakai kertas warna hitam sekarang adik-adik. Ya, Tante akan membuat kepala domba memakai kertas warna hitam ini ya. Seperti ini kita gunting kepala dombanya ya adik-adik. Ini sudah, sekarang Tante akan membuat kakinya adik-adik ya. Memakai kertas warna hitam juga. Adik ya. Nah, sekarang Tante akan beri mata terlebih dahulu adik. Sudah, kemudian Tante akan membuat lingkaran hitam kecil aja adik untuk ditaruh di tengah sini adik ya. Ditempel seperti ini. Sudah. Kemudian Tante akan membuat kapasnya adik ya. Ini Tante pakai kapas gulung. Kemudian Tante gunting seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini adik. Kemudian Tante gulung ya. Gulung seperti ini adik. Adik-adik buat gulungan seperti ini beberapa buah adik ya. Kurang lebih seperti ini banyaknya adik-adik. Kemudian adik-adik tempel di sekitar lingkaran ini adik-adik. Tempelnya seperti ini adik-adik ya. Bentuknya seperti ini adik-adik ya. Nah, seperti ini adik-adik. Buat 2 susun adik-adik ya. Seperti ini ya adik-adik ya. Nah, kalau sudah, Tante akan menempel kakinya adik-adik ya. Seperti ini adik-adik ya. Kemudian Tante akan memakai warna hitam ini lagi adik-adik. Tante gunting. Ini kita gunting. Dibagi lagi jadi 2 adik-adik seperti ini. Kemudian digunting lagi ya. Ini kita gunting lagi. Sudah, kemudian kita beri lem di bagian sini. Ditempel seperti ini adik-adik ya. Nah, sudah, kemudian kita lipat seperti ini.
dilipat sampai kertasnya habis ya adik-adik ya. Seperti ini sampai habis. Kita beri lem pada bagian sini. Sisanya kita gunting. Kemudian kita tempelkan di tengah sini adik-adik. Tante akan memakai kertas warna biru ya adik. Kita bagi dua, kemudian kita gunting ya adik ya. Seperti ini. Kemudian tante akan tulis ayatnya di atas sini ya adik ya. Yohanes 10 ayat 14. Sudah. Kemudian kita akan tempel domba ini di tengah sini ya adik ya. Kalau sudah, terakhir tante akan memakai kertas berwarna hijau ini untuk membuat rumput adik-adik ya. Kita gunting kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan menggunting membentuk rumput. Sudah jadi seperti ini adik-adik. Silakan mencoba di rumah dan Yesus memberkati.